Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Randy. Jadi di video ini karena gue gak ada kerjaan, terus gak ada tugas juga, jadi gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai jurusan ilmu sejarah. Sebelum lanjut ke videonya, gue mohon untuk share, like, comment, dan subscribe video ini supaya gue lebih bersemangat lagi dalam membuat informasi kepada kalian semua. So, kita langsung ke videonya. Yang pertama itu ada Agung Nicholas. Dia nanya, bedanya ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah dari segi mata kuliah apakah sama atau beda? Perbedaannya antara pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah itu kalau dari segi mata kuliah mungkin tidak jauh berbeda antara yang pendidikan sejarah dengan yang ilmu sejarah atau ilmu murni. Nah, mungkin perbedaannya di pendidikan sejarah, selain kalian belajar mata kuliah yang diajarkan di jurusan itu, kalian juga diajari ilmu dasar untuk menyampaikan lagi kepada orang lain, atau dengan kata lain kalian diajarkan ilmu dasar mengajar yang nantinya akan berguna jika kalian melanjutkan profesi sebagai seorang guru. Nah, jadi kelebihannya itu, jadi selain kalian mendapatkan mata kuliah, kalian juga diajari ilmu dasar mengajar kalau di pendidikan sejarah tuh. Nah, mungkin perbedaannya dari segi gelar yang akan kalian dapatkan setelah lulus nanti. Jika pendidikan sejarah, setelah lulus nanti itu akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Karena biasanya jurusan tersebut itu masuk ke dalam fakultas pendidikan, biasanya di beberapa kampus. Nah, jika ilmu sejarah atau ilmu murninya itu biasanya akan bergelar eshum atau sarjana humaniora. Karena biasanya di beberapa kampus itu memang masuk ke dalam fakultas sastra atau fakultas ilmu budaya seperti yang ada di Universitas Padjadjaran ini. Namun di beberapa kampus di luar sana itu masih ada juga yang masuk ke dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi untuk gelarnya sendiri itu nanti esos atau sarjana sosial. Nah, untuk yang kedua itu ada Novi Setiani. Kuliah di universitas apa? Nah, seperti yang setelah disebutkan tadi, kakak kuliah di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, bukan Bandung ya. Terus yang selanjutnya itu ada Fadil Fajar Muhammad, cakupan sejarah Indonesia atau dunia. Nah, untuk di Unpad sendiri itu mata kuliahnya meliputi sejarah lokal, sejarah Indonesia, sejarah Asia, dan sejarah Eropa. Bahkan nanti di semester atas kalian akan mengambil peminatan mata kuliah seperti arkeologi, sosiologi, ekonomi, bahkan ilmu politik. Nah, untuk selanjutnya itu ada Siva Nurul Hilma. Apa kehebatan atau kelebihan dari mempelajari ilmu sejarah? Apa aja sih yang dikaji di ilmu sejarah? Kehebatan dan kelebihan dengan kalian mempelajari ilmu sejarah sendiri itu mungkin kalian akan lebih berpikir secara terbuka dan kritis mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Karena emang pada dasarnya ilmu sejarah itu konsepnya meneliti masa lalu, terus diadakan sebuah penelitian di masa sekarang, dikaji, diteliti, dan untuk diterapkan ke masa depan. Jadi kehebatannya mungkin kalian akan bisa lebih berpikir terbuka, kritis mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Kenapa sih peristiwa ini bisa terjadi? Kapan? Apa sebabnya dan bagaimana? Yang terakhir itu ada Regina Indah Purwasari. Prospek kerja lulusan sejarah apa ya, Kak? Untuk mereka yang ingin menekuni bidang ilmu sejarah, mereka bisa bekerja di berbagai lembaga ilmu penelitian. Mereka bisa bekerja di berbagai lembaga penelitian seperti LIPI, bisa juga ke lembaga kearsipan karena lembaga arsip dan sejarah itu sangat berhubungan. Nah, terus bisa juga kalian masuk ke kementerian seperti pariwisata, sektor budayanya. Kalian juga bisa menjadi dosen jika melanjutkan ke S2 terlebih dahulu. Nah, jadi guru juga bisa. Pokoknya intinya di zaman sekarang tuh pekerjaan lebih fleksibel, dan itu biasanya tergantung sama soft skill kalian dan koneksi kalian itu sendiri. Bahkan di Universitas Padjadjaran kebanyakan lulusannya itu tidak 100% menjadi seorang sejarawan. Bahkan mereka banyak yang menjadi seperti tentara, manajer bank, manajer produksi pabrik, dan lain-lain gitu. Jadi intinya pekerjaan di zaman sekarang itu bukan hanya ditentukan sama jurusan yang kalian tekuni saat kuliah, namun ada beberapa faktor yang memang bisa menunjang karir kalian setelah lulus nanti, baik itu
koneksi kalian, hubungan kalian dengan berbagai orang, baik itu antar jurusan, universitas. Terus juga ada soft skill kalian, penguasaan kalian. Menurut gue yang terpenting untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang itu kalian hanya membutuhkan soft skill seperti keahlian menggunakan komputer. Terus juga yang terpenting itu ada penggunaan bahasa, itu bahasa sangat penting sekali. Mungkin itu jawaban yang gue bisa sampaikan kepada kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian sampaikan. Kalau ada yang masih bertanya atau masih penasaran dengan ilmu sejarah, kalian bisa tanya aja di kolom komentar video ini. Sekian dulu video dari gue, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. So, semangat!